Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Siti Hawa sudah masuk ke dalam surga menikmati kenikmatan surga, dan tetapi di sini iblis tidak tinggal diam. Dia selalu menggoda Nabi Adam alaihissalam, begitu juga dengan Siti Hawa. Dan termasuk isi godaan setan ataupun iblis dalam hal ini, dia selalu menggoda Nabi Adam untuk mendekati pohon terlarang tersebut. Yang dalam istilah Indonesianya kita mengenalnya dengan pohon khuldi atau buah khuldi. Yang sebenarnya ini kalau kita kaji, ini sebenarnya adalah propaganda dari setan. Namanya bukan buah khuldi atau bukan pohon khuldi, tapi itu adalah penamaan yang dinamakan oleh setan, bahwa apabila Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa makan dari buah pohon itu, mereka akan kekal, akan khuld, akan khalid, atau mereka akan menjadi para malaikat, akan menjadi orang-orang yang mulia. Dan inilah bujuk rayu dari iblis alaihi la'natullah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima." Maka setan dalam hal ini iblis menggoda mereka agar supaya setan ini bisa membuka aurat mereka, karena dalam riwayat dikatakan Nabi Adam dan Siti Hawa itu auratnya tertutup dengan cahaya. Kemudian setan di sini atau iblis di sini dia berkata dalam bentuk nasihat kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ya tadi, kalian ini sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian untuk mendekati pohon ini, untuk makan dari buah pohon ini. Itu karena kalau kalian makan, kalian akan jadi malaikat atau kalian akan menjadi orang-orang yang kekal. Ini kalau bahasa kita adalah musuh dalam selimut. Musuh yang berpenampilan baik tapi sebenarnya dia membawa racun. Inilah yang diinginkan oleh iblis alaihi la'natullah. Tidak berhenti sampai di situ. Wa qasamahuma. Iblis pun bersumpah. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang suka memberikan nasihat. Artinya di sini dia menampilkan dirinya seperti orang yang baik, ingin memberikan masukan yang baik kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal peristiwa inilah yang akan membuat Nabi Adam alaihissalam terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita mengambil pelajaran bahwa dalam kehidupan ini ada iblis-iblis, ada orang-orang yang memiliki sifat seperti iblis, memiliki sifat seperti setan, yang berpenampilan baik di depan kita, tapi dia memiliki niat-niat yang busuk. Makanya di sini kita harus berhati-hati. Bagaimana caranya? Tetap teguh dengan ajaran Rasulullah SAW, berpegang dengan ajaran Rasulullah, dan teruslah menjadi orang baik, dan jangan sampai tindak tanduk kita ini ada yang menyakiti orang lain. Dengan itu insya Allah kita akan selamat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengusir Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka dalam surat At-Thaha ayat 123. Qalah bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua dari surga di muka bumi, kemudian kalian akan hidup di sana dalam keadaan saling bermusuhan satu sama lain. Ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya bahwa makhluk yang hidup di surga semuanya berdamai, tidak ada permusuhan, tidak ada yang buas, tidak ada yang liar, semuanya saling berdamai. Tapi ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surga menuju dunia di bumi ini, maka keadaannya sontak berubah. Dan itulah hukuman yang diterima oleh Nabi Adam alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahannya dan beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta ampun kepada Allah dan juga mendapatkan sebuah redaksi doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabi Adam alaihissalam itu mendapatkan sebuah redaksi doa dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam, yang mana redaksi doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Adam membaca doa ini selama 40 tahun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun kepada Nabi Adam alaihissalam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kejadian yang menarik dalam hal ini, yaitu nanti pada hari kiamat Nabi Musa alaihissalam akan menuntut Nabi Adam. Karena Nabi Musa merasa bahwa kekacauan yang terjadi saat ini, kenapa kita umat manusia ini diusir dari surga, kemudian tinggal di bumi ini, penyebabnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dalam dialog itu, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Adam menjawab bahwa aku melakukan kesalahan ini itu karena ini sudah menjadi skenario dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku akan melanggar, aku akan makan buah dari pohon terlarang itu, kemudian aku akan diusir dari itu semua, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi Adam alaihissalam membungkam Nabi Musa alaihissalam. Artinya Nabi Adam alaihissalam di sini tidak 100% salah, dalam arti ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada pelajaran untuk kita semuanya. Apakah kita manusia bisa beralasan takdir ketika kita melakukan kesalahan? Maka di sini para ulama menjelaskan sesuai dialog yang terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu beralasan takdir bahwa aku ini dikeluarkan dari surga karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Adam dalam posisi yang salah? Jawabannya tidak. Nabi Adam dalam posisi yang benar. Karena kesalahannya itu telah dia minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam telah minta ampun kepada Allah atas kesalahannya. Kemudian peristiwa itu dijadikan sebagai pelajaran dan juga sebagai bentuk keyakinannya terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun seperti itu. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, jangan kita langsung mengatakan kesalahan kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah, begitu tidak. Akan tetapi kesalahan kita ini harus kita minta ampun terlebih dahulu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada orang yang mengungkit itu kepada kita atas kesalahan yang sudah kita minta ampun kepada Allah, mereka masih ungkit terus, maka kita bilang bahwa kesalahan kita itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk diriku saat ini. Insya Allah aku akan menjadi insan yang lebih baik lagi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.